illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqduru wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan karunia, kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan insyaallah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada manusia tauladan, yakni satu-satunya manusia yang bisa kita contoh seluruhnya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita pandai-pandai memanage ekonomi di dalam keluarga kita, karena ekonomi itu sangat menjadi fondasi di dalam kehidupan keluarga kita. Keluarga menjadi fondasi sebuah masyarakat, masyarakat menjadi fondasi sebuah bangsa dan negara. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, para ulama menyimpulkan bahwa masalah utama umat Islam itu minimal ada 3. Yang pertama adalah masalah ekonomi, yang kedua adalah masalah kebodohan, dan yang ketiga adalah masalah persatuan. Jadi umat Islam secara ekonomi, secara kolektif masih dipandang kurang. Padahal Al-Quran, padahal Islam sudah membuat sistem yang sangat luar biasa, sudah membuat prinsip yang sangat luar biasa, sudah memberikan contoh tauladan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bidang ekonomi. Maka dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hartanya 1217 kilogram emas. Kilogram bukan gram ya. 1217 kilogram emas. Itu betapa sebuah contoh bahwa Nabi itu sangat kokoh di dalam ekonomi. Yang kedua, contohnya Nabi juga berinfak 1251 kilogram emas. Setelah ekonominya kokoh, Nabi adalah orang yang pandai dermawan. Jadi antara harta dengan yang diinfakkan lebih besar yang diinfakkan. Artinya infaknya melebihi 50%. Ditambah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwakaf 15 bidang tanah, yang masing-masing bidang tanahnya itu tidak kurang harganya dari 25 kilogram emas. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh tauladan bagi kita semua, terutama dalam memanage ekonomi. Bagaimana memanage ekonomi keluarga. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadits ada instrumen-instrumen zakat, infak, sedekah itu bagian dari instrumen ekonomi sebetulnya.
Akan tetapi memang secara khusus di dalam Islam tidak dijelaskan bagaimana cara memanage ekonomi. Al-Quran hanya menjelaskan adalah bagaimana prinsip-prinsip di dalam berekonomi. Misalnya ekonomi tidak boleh lepas dari tauhid. Ekonomi tidak boleh lepas dari prinsip keadilan. Ekonomi tidak boleh lepas dari prinsip kenabian. Ekonomi tidak boleh lepas dari prinsip keakhiratan. Sementara teknisnya, caranya, ikutilah perkembangan zaman yang ada. Jadi tidak ada ketentuan khusus di dalam Islam harus begini, harus begitu, tapi ada prinsip-prinsip, dan yang terpenting adalah ikuti perkembangan yang ada. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karenanya saya sering bayangkan, seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di tahun 2002, itu bisa aja Nabi itu mengalahkan teman kita dari Amerika, namanya Mas Elon, ya. Saya kira bisa. Karena di zaman Nabi serba sulit saja, Nabi luar biasa kokoh dalam bidang ekonomi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mengenai ekonomi ada 3 tentunya. Yang pertama hal produksi, hal mencari nafkah, hal mencari income. Nabi mencontohkan dengan sangat baik. Boleh kita mencari nafkah dari bidang apa saja, asalkan dilakukan dengan cara-cara yang baik. Nabi bahkan pernah menggembala, Nabi pernah berdagang. Itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara-cara yang maksimal. Nabi bahkan menyampaikan dalam hadisnya bahwa kalau Anda mau kaya, ya berdagang. Tapi berdagang itu memang banyak godaannya. Berdagang itu banyak cobaannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lulus di dalam bidang yang banyak cobaannya. Termasuk Nabi lulus dalam bidang politik. Menurut para ahli tafsir, Nabi itu adalah presiden, Nabi adalah panglima perang, Nabi adalah pimpinan kepolisian, Nabi juga adalah jaksa, Nabi juga adalah hakim. Seluruh jabatan-jabatan tinggi, karena waktu itu masih tradisional, dipegang oleh Nabi, dan Nabi sukses. Jadi mau apapun Nabi sukses. Contoh, jadi kalau mau nyari contoh ya hanya Nabi yang paling paripurna. Kalau selain Nabi ya pasti ada kekurangan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itu dalam hal produksi. Bagaimana dengan hal distribusi? Nabi mengajarkan, misalnya tadi dalam berinfak, Nabi itu di atas 50%. Kalau umatnya cukup 2,5%. Maka para ahli ekonomi membagi cara memanage ekonomi keluarga itu, yang paling didahulukan adalah 10% untuk kepentingan sosial. Jadi sebelum kita makan, sebelum kita untuk hal-hal lain, sebelum kita untuk berpoya-poya, itu 10% untuk kepentingan sosial. Kepentingan sosial tentunya 2,5% untuk zakat, yang lainnya adalah kepentingan sosial. Ada sedekah, ada infak, dan lain-lain untuk kepentingan sosial 10%. Jadi betul-betul itu ditegaskan oleh Nabi, ditegaskan oleh Rasulullah, dan diikuti oleh para sahabat, bahwa yang pertama itu tadi, yang wajib itu zakat. 10% itu sudah memuat semuanya. Baru kemudian untuk cicilan, untuk konsumsi, untuk pendidikan, dan lain sebagainya. Bahkan ada, menurut para ahli, dana untuk
Poya-poya dalam arti poya-poya itu menikmati kehidupan untuk traveling itu maksimal 5%. Menurut para ahli ya. Maksimal 5%. Jadi Anda kalau mau traveling boleh, tetapi jangan melebihi 5%. Saya kira itulah yang dilakukan oleh Nabi, bahkan lebih dari itu. Kalau untuk umatnya tadi 10% itu udah luar biasa ya, untuk kepentingan sosial. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Begitu pula dengan konsumsi. Manage ekonomi keluarga, ada ketentuan-ketentuan ketika kita mengkonsumsi hasil dari ekonomi kita. Misalnya ada ketentuan yang pertama, jangan berlebihan dalam konsumsi. Jangan berlebihan, meskipun kita punya segalanya, jangan berlebihan. Al-Quran menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Jadi Nabi itu kaya raya tapi tidak berlebihan. Yang kedua, dalam hal konsumsi, kita hanya boleh mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi ketika kita konsumsi, cari yang halal dan juga baik secara kesehatan. Apalagi di zaman sekarang memang luar biasa dakwah-dakwah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk konsumsi makanan yang tidak bagus. Makanan enak tetapi tidak bagus. Sekarang itu banyak. Makanannya enak tetapi sesungguhnya membahayakan, karena di dalamnya banyak sekali bahan-bahan yang tidak bagus. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, kalau konsumsi kita harus menyebut nama Allah. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Itu dalam konsumsi. Meskipun uang kita yang beli, tetap kita harus menyebut nama Allah, karena semua itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang keempat, dalam hal mengkonsumsi itu halalkan yang halal dan haramkan yang haram. Kadang-kadang kita yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ini hati-hati ya. Yang jelas meskipun halal, kalaupun berlebihan tetap haram. Gitu ya. Meskipun nasi itu halal, tetapi kalau berlebihan menjadi haram. Apapun itu ya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kelima ya, dalam prinsip konsumsi itu tidak boleh bakhil, tidak boleh boros. Nah ini, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Dalam berkonsumsi nih, kita punya uang, kita punya harta, konsumsi wajar. Jangan pelit banget, jangan boros banget. Itu di dalam Islam itu ada prinsip-prinsip di dalam konsumsi seperti itu. Dan yang terakhir, di antara prinsip konsumsi yang harus kita terapkan dalam manajemen ekonomi keluarga kita adalah kita harus tetap sederhana. Itu walaupun ada sederhana, apalagi nggak ada ya. Walaupun serba ada, walaupun mampu, walaupun bisa, tetaplah sederhana. Nabi tadi disebutkan luar biasa. Nabi itu bukan orang biasa, orang kaya raya, tetapi betapa di dalam sejarahnya Nabi itu sangat sederhana dalam segala hal. Dalam berpakaian sederhana, dalam minuman sederhana, dalam makanan sederhana,
bahkan tempat tidur pun penuh dengan kesederhanaan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi ekonomi keluarga itu memang sangat menjadi pondasi. Bahkan ada sebuah hadis, kadal faqru an yakuna kufra. Kefakiran itu adalah dekat dengan kekafiran. Artinya kalau seandainya ekonomi tidak kokoh, ketidakkokohan ekonomi disebabkan karena apa? Karena Allah janji pasti akan memberikan rezeki, disebabkan karena kita tidak mampu memanage ekonomi itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita bisa manage, insya Allah nggak ada masalah. Karena di dalam Islam udah ada instrumen-instrumen, di dalam Islam udah ada prinsip-prinsip yang semuanya itu akan menguntungkan dan memberkahkan. Mudah-mudahan kita tergolong manusia yang mampu memanage ekonomi keluarga kita, sehingga kemudian insya Allah kita akan menjadi manusia yang bahagia di dunia dan tentunya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba 'ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wadallahu ma'an jami'is sahabat wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidulatil islam bihidayatik wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Contoh masjid kami. Ini berapa kali berapa ini ruang? Ini ruang apa namanya? Ruang takmir. Iya, ruang DKM. DKM. 1 2 3 4 5 kali 6 3 meter ya? 3 kali 1 2 3 4 6 7 8 9 10 kali 6 meter ya? 3 kali 6 gede. Alhamdulillah.